Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada pemirsa yang saya hormati, kembali lagi ke channel saya besar. Kali ini saya akan meneruskan tentang postingan yang kemarin tentang pembahasan santri baru untuk baik administrasi, kebutuhan atau hal yang lain nanti yang bisa kami sampaikan secara global atau secara garis besar. Artinya nanti mungkin ada kebutuhan yang lain itu nanti bisa menyusul di pondok. Bagi santri baru, santri putri, kita masih membahas pondok pesantren Tabiatun Nisa atau APIP 1 PTN yang dikelola oleh beliau Kiai Haji Mudrik Kudori serta Ibu Nyai Hajah Nafisah. Bahwa poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah persiapan bagi santri yang baru yang akan berangkat ke pondok. Pertama yaitu maksimal baju 4 pasang yang tidak berbahan kaos dan sesuai dengan syariat Islam. Artinya untuk baju putri tidak boleh yang model-model. Yang kedua adalah baju putih rok hitam, karena ini menjadi utama nanti tiap hari Senin ataupun hari apa itu nanti harus memakai baju putih. Kemudian ketika pas acara ziarah ke makam ini juga harus memakai baju putih dan rok hitam. Ini termasuk seragam. Kemudian untuk kerudung itu yang dipersiapkan adalah kerudung putih, coklat dan hitam. Ini harus punya. Kemudian perlengkapan tidur ada selimut, alas tidur, kaos kaki, celana panjang dan jaket. Ini juga harus dipersiapkan dari rumah. Kemudian untuk peralatan sholat ada mukena panjang, sajadah yang sedang dan tidak bergambar Ka'bah. Artinya mungkin hanya gambar yang seperti menara itu aja. Jadi jangan yang bergambar Ka'bah. Kemudian ditambah nanti perlengkapan mandi, ada kotak wadah sabun, mungkin terus ada sabun, ada sikat gigi, sebangsa itu. Artinya perlengkapan untuk mandi. Itu adalah kebutuhan bagi santri baru yang ingin masuk ke pondok Tabiatun Nisa. Kemudian untuk tes yang harus dipersiapkan bagi santri baru, kalau untuk tingkatan yang ibtidah ini nanti tidak ada tes, paling andai kata ada ya yang mudah, yang pasti membaca Al-Quran lah, itu harus pasti, dan yang pasti itu harus bisa membaca huruf Arab terus bisa. Kemudian untuk tes masuk ke jurumiyah bagi santri putri yang santri baru yang mau masuk ke jurumiyah, ini yang pertama adalah hafalan matan al-jurumiyah sampai bab ma'rifatul asma dan sifatul jinan 20 nazam. Ini harus bisa. Kemudian lulus tes tertulis pelajaran fikih Jawan, paswatan, tajwid dan sedikit nahwu. Ini paling tidak di rumah kalau sudah pernah mengaji, ini insya Allah bisa untuk masuk ke jurumiyah. Yang untuk sorof, untuk tingkatan sorof yang mau masuk ke tingkatan sorof, ini yang pertama harus hafal Nadoman Al-Amriti 50 bed atau 150 bed atau
150 nalong. Kemudian yang kedua, lulus membaca kitab Safinatun Najah. Karena Safinah ini pelajaran di dunia. Makanya kalau mau masuk ke tingkatan syaraf harus bisa hafalan al-umliti, kemudian ditambah dengan membaca kitab Safinah. Kemudian yang ketiga adalah lulus tes tertulis, yang nanti di situ ada matan al-jurumiyah, ada Safinatun Najah, dan ada Shifa'ul Jinan. Itu untuk tingkatan asyaraf. Kemudian untuk masuk ke tingkatan alfiyah, itu yang pertama harus hafal 500 nazm atau 500 bait Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian ditambah lulus tes membaca Fathul Qorib. Dan yang ketiga adalah lulus tes tertulis, baik itu Riti, baik itu Sorof, dan baik itu Fathul Qorib. Ini syarat untuk santri baru yang menginginkan masuk ke jenjang baik itu jurumiyah, Sorof, ataupun Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian untuk administrasi pembayaran bagi para santri yang perlu diketahui adalah yang pertama, pendaftaran uang pangkal atau uang pendaftaran pertama adalah Rp40.000. Kemudian untuk dana pembangunan itu Rp50.000. Air bersih, pengadaan air bersih itu Rp150.000. Kemudian untuk pondok Sahriyah 1 bulannya itu Rp12.000. Ditambah tabungan, karena baik pondok putra maupun pondok putri itu memang diwajibkan untuk menabung. Tujuannya adalah nanti untuk ketika khataman itu sudah memiliki tabungan untuk akhlak. Kemudian yang selanjutnya adalah ada sarana dan prasarana, ada beras batukan, ada baitul muawanah dan sebagainya. Ini berkisar 25.000 ditambah kas kamar ada 12.000. Beras kamar itu 4 kg atau bisa bawa dari rumah atau beli di pondok pun ada. Jadi totalnya adalah Rp304.000. Ini untuk administrasi pembayaran yang ada di Pondok Tarbiyatun Nisa. Sekali saya sampaikan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi tidak sempat untuk dibawa dari rumah, baik itu kebutuhan baju ataupun kebutuhan kamar untuk mandi dan sebagainya, ini nanti di pondok pun sudah ada atau sudah disediakan. Artinya bahwa bagi para santri baru ketika nanti kok ada yang ketinggalan, jangan khawatir. Artinya di pondok pun sudah dipersiapkan atau sudah ada, misal kitab, buku, ballpoint, pen dan sebagainya, itu di pondok semua sudah ada. Kemudian untuk peraturan penjemuan dibuka hanya hari Jumat dan tiap hari Jumat dan malam Ahad Kliwon. Nanti ada waktunya. Kalau Ahad Kliwon itu dimulai dari pagi jam 8 sampai jam 17.30. Untuk santri baru boleh dijenguk setelah 41 hari. Untuk wesel minimal untuk per bulan ini 350.000 per bulan. Untuk standar itu 450, dan untuk maksimal paling banyak itu Rp500.000
Ini bisa ditambah ketika Ahad Kliwon, nanti bisa ditambah 50.000. Ini adalah aturan wesel untuk para santri putri. Kemudian untuk yang menengok, untuk penjemuhan itu harus memakai kartu muhrim yang sudah dibuat oleh pondok pesantren dari Takbir Nisa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, baik dari pengaturan penjamuan, kebutuhan santri, ataupun tata cara tes masuk. Mungkin jikalau ada pemirsa ataupun para calon santri baru ataupun wali santri baru yang mau bertanya, bisa di kolom komentar, dan nanti akan saya tulis kontak person. Nantinya jikalau memang keterangan saya kurang lengkap karena saya hanya sebatas kepanjangan tangan, nanti bisa menghubungi ke pondok langsung, atau mungkin lebih jelasnya bisa menghubungi pondok langsung. Itu saja secara global saya sampaikan. Jikalau banyak kekurangan, banyak kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.